Kau mulai je, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bada buah ayah disirasa selalu menyalo lereng Marapi lunak juah tanah nalakang. Jo salam kita mulai ceramah tando kita basanang hati silaturahmi kita balik jo jemaah iaitu lansia kuliah lansia Masjid Istiqlal Labuan Basilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang memuliakan ibu-ibu kami, bundo kanduang, limpapeh rumah nan godang Sumara anjuang nan tinggi, cahayo rumah selendang dunia Sumara alam Minangkabau. Umumnya kaum muslimat, jemaah, yaitu Masjid Istiqlal Labuan Basilang, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada siang menjelang sore ko itu kita lanjutkan di sesi kedua, yaitu pada bab materi kuliah lansia, yaitu tentang ibadah dan akhlak. Ibadah dan akhlak. Ayo, Pak. Iya, remaja senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibu-ibu kami remaja senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ambo di dalamnya. Jadi kita lah sama lanjut ko. Sebab kecil Nabi SAW umur 40 tahun itulah akhir dari usia pemuda. Jadi ambo kini lah 46. Kanlah lebih daripada yang dikatakan Nabi tu. Tak pemuda boleh. Adanya lah tu ambo. Jadi kata Allah SWT dalam Al-Quran itu, yaitu dalam surah Fatir, yaitu Allah katakan ketika penduduk neraka yaitu memokik-mokik di dalam neraka, wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak memokik-mokik dalam neraka. Apa kecik penduduk neraka tu? Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarlah kami dari neraka ko ya Allah, na'mal salihan, kami akan beramal soleh, ghaira kunna na'mal, akan berlainan karaja kami pada karaja kami nan dahulu ya Allah. Apa kecil Allah ketika itu, ibu-ibu? Awalam nu'ammirkum, bukankah di dunia dahulu telah aku beri kepada kalian umur yang panjang? Man tazakkaru fihi, indakkah kalian berfikir dalam masa itu? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan umur yang panjang dalam ayat itu umur 40 tahun kecilnya. Jadi 40 tahun itulah umur panjang dia kira Allah tu. Inilah 46 tahun apa kan? Itulah lebih panjang berarti ko. Jadi kita kalau dia lagi umur panjang di Allah ibu-ibu jadi mudah-mudahan kita gunakan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbanyak ibadah kita, yaitu di remaja senja ko. Kita perbanyak ibadah ibu ya. Ya. Jadi kaji kita pada siang kini ko menjelang sore ko, yaitu untuk ibu-ibu kami, uni-uni kami, yaitu tentang akhlak dan ibadah. Jadi kita buka yaitu di pertemuan yang pakan yang dahulu, yaitu masih kini itu juga kitabnya, kitab Riyadhus Shalihin. Karena ibu-ibu waktu itu sebagian ada yang belum sempat hadir, alhamdulillah kini lah bersobo awak. Jadi Riyadhus Shalihin ko ditulis oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Yahya, yaitu bin Syaraf bin Muri
Kemudian bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Itu penulisnya, ikonya bukunya. Itu kitab Riyadus Shalihin ko. Jadi di siko adalah di dalamnya beko ada akhlak, adab dan juga ibadah. Artinya. Pada hadis nan kedua masih bab niat. Bab niat. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis itu dari Ummul Mukminin Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Ummul Mukminin kamu? Yaitu ibu bagi kita orang-orang beriman. Di kasadonyo istri Nabi itu dikatakan ibu de orang-orang beriman sadonya. Istri Nabi sadonya itu ibu kita tuh. Mulai dari Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, kemudian Maimunah, Juwairiyah, Sofiyah binti Huyai dan lain-lain. Seluruhnya itu ibu kita, ibu orang-orang beriman. Di hadis itu disampaikan yaitu Aisyah. Aisyah ko ibu dari orang-orang beriman salah satunya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ko istri yang sangat dicintai oleh Nabi. Buktinya ketika Nabi wafat Nabi di pangkuan beliau. Di pangkuan beliau Nabi wafat. Yang ni tanduk cintanya Nabi kepada beliau. Istri beliau di dunia dan salah satu juga istri beliau nanti dalam surga. Masya Allah. Tetapi orang-orang Syiah itu mengkafirkan istri-istri Nabi. Kan wajar. Memang patut, memang topik orang ulama mengatakan Syiah itu kafir. Karena mengkafirkan istri-istri Nabi. Nyokecien Aisyah finnar kecenya. Keciennya ibunda Aisyah masuk neraka. Kan lancang itu. Jadi Syiah ko ndak agama Islam sana ada. Ndak Islam Syiah sebenarnya orang. Tapi agama Syiah sebenarnya Dikeceknya ibu kita kafir keceknya. Ibu kita orang-orang beriman adalah ibunda Aisyah, ibu istri Nabi SAW yang paling disayangi oleh Nabi SAW. Jadi dibuat. Hadis itu dari ibunda Aisyah. Qalat. Catat ibu-ibu Berkata ibunda Aisyah. Apa kata ibunda Aisyah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Yaitu kata Rasul yaitu yaghzul jaisun al-Ka'bah. Ada sekelompok manusia datang nanti menghancurkan Ka'bah. Itu ndak pasukan Abraha dah pasukan Abraha dulu lah berlalu masuknya kan. Itu waktu Nabi lahir dulu itu. Itu kok alun terjadi masuknya lagi. Nanti ada sekelompok orang, sekelompok kaum, yaitu sekelompok jais itu pasukan kecil Nabi akan datang menghancurkan Ka'bah. Itulah salah satu nanti ciri-ciri hari kiamat. Ada sekelompok orang, sekelompok pasukan datang menghancurkan Ka'bah. Le akhlak dan elok iko hindak akhlak dan elok dah kau. Akhlak yang buruk, bahkan yang paling buruk Ka'bah nang kanyuan-cuan. Tu. Lalu kecil Nabi, fa iza kanu bi baidaan minal ard. Ketika pasukan itu tiba yaitu di padang yang sangat luas. Artinya di dataran yang sangat luas. Di suatu dataran yang sangat luas menjalang Ka'bah itu. Tapi tiba di situ kecil Nabi, yuksafu bi awwalihim wa akhirihim.
Yaitu dibenamkan seluruhnya oleh Allah. Dibonamkan dalam bumi di Allah. Dari awal pasukan mereka sampai kepada akhir pasukan mereka. Dari kepala rombongan sampai ke ikut rombongan dibanam sado di Allah ke dalam bumi jadi kalau perbuatan buruk nan awak lakukan dibalik buruk oleh Allah. Kalau perbuatan elok kita lakukan dibalik elok oleh Allah. Maka banyaklah kita melakukan perbuatan nan elok-elok dan elok-elok kok kata nan elok-elok kok perbuatan nan elok-elok ambo iyo jua ambo serukan ka bulu ka badan ambo jo ka ibu-ibu ambo ka uni-uni ambo mungkin ka adik-adik ambo sadonyo yang ada di siko ambo serukan mari kita banyak babuik baik kok kata-kata yang baik salah mulut mani kocindan murah baso baik budi katuju itulah ibu-ibu pondok kandang di Minangkabau. Mulutnya mani kocindan murah, basonya baik budi katuju. Tu wanita Minangkabau tu. Itu tatijak somu indak mati alu talando patah tigo. Kan itu pondok kandang Minangkabau tu. Dek sangkin eloknya wanita Minangkabau ko tatijak somu indak mati alu talando patah tigo. Ini tegas wanita Minangkabau kan. Jangan cuba main-main lagi. Istri Buya Hamka yang bernama Siti Raham. Lembut. Anak-anaknya sayangkannya kayaknya. Ini lembut. Elok akhlaknya. Sesama ibu-ibu ramah. Kepada sesama orang yang lain ramah. Tetapi ini tegas tu. Istri Buya Hamka. Ketika Buya Hamka masuk penjara. Buya Hamka masuk penjara dulu kan. Tak salah Buya Hamka dah. Iko tahanan politik. Nyurik kare Buya Hamka memberantas komunis menghantam komunis dengan dakwanya. Akhirnya inya difitnah, akhirnya masuk penjara. Baralah mau 2 tahun 4 bulan. Tak ada lagi nanangkan untuk boleh bore dek Siti Raham bu. Sampai selendang dalam lemari bajua. Sampai cincin di tangan bajua. Wailah Siti Raham ke sebuah penerbit karangan buku Hamka. Wai Pak, Assalamualaikum nyampai jo anaknya tu. Jo Azizah nama anaknya. Lai adu tajua buku Buya Hamka. Pak, maaf bu, nak adu tajua dah bu. Nak adu tajua dah. Tak boleh kami memperjualbelikan buku Hamka dah. Tak boleh kami dah bu. Oh iyalah ndak ada Pak. Izin kami pailai. Assalamualaikum. Tunggu dulu bu. Kami ibu je keluarga ibu bu. Kami dari penerbit buku-buku Hamka memberi sedekah kepada keluarga ibu. Sikolah nampaknya tegas dari Siti Raham bu. Maaf Pak, kami tidak usah lagi lah kanan lain. Agen yang kanan lain Pak. Lah kecik suami ambo besok kok keluarnya di penjara. Tersebar berita besok istri Buya Hamka meminta-minta itu disangka orang besok. Ambo nak nio itu keluar kata-kata meritu dari orang saudaranya. Agelah kena lain. Ambo bertanya, ada ndak buku Buya Hamka terjual itu saja? Kalau ndak ada, ndak lah. Kami pailai. Assalamualaikum. Celik dia kata wanita Minangkabau. Jangan meminta-minta lah ibu. Sedekah saya orangnya masih dia tolak je baru tu. Masih ada je nak dijual kok selendang, kok kain sarung dalam hari baru kok ada cincin ke dijual baru. Nak namuanya merendah-rendahkan diri itu dah bu. Kemudian painya lain. Tiba di halamannya berontilah Otto dari Medan. Ini kecil tu dalam buku Irfan Hamka, ayah judulnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inikah rumah Buya Hamka? Oh iya, ini rumah. Ini saya istrinya. Oh iya bu, kami dari penerbit buku-buku Hamka dari Medan. Mengantar uang buku Hamka ke sini. Dulu kan lu nado ATM le bu. Kami hantar kemari pitinya bu kecilnya. Banyak tak jual buku Hamka. Dilarang kami menjual, kami jual juga. Orang Jakarta saya datang membeli buku Hamka ke Medan. Banyak terjual. Alhamdulillah kata Siti Raham. La ya dojo rasaki kami dari Allah SWT. Bahkan cukup biayai duit sampai Buya Hamka keluar dari penjara. Jadi akhlaknya dia buta. Jadi kalau akhlak nan elok awak, elok lo balik dia Allah. Kok akhlak dan buruk kita, buruk lo balik dia Allah. Jadi di buku
pasukan iku dari kepala rombongan sampai ke ikut rombongan. Dibanam sadonyo di Allah ke dalam bumi. Akhlak dah elok dibalik di Allah. Wa makaru wa makarullah. Ketika mereka membuat tipu daya, Allah pun membuat tipu daya kepada mereka. Jadi dia kata. Dibanam sadonyo di Allah Taala. Kemudian selanjutnya qalat bertanya Ibunda Aisyah bu. Ibunda Aisyah bertanya ke Nabi. Qultu, ambo bertanya ke Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Apa katanya? Kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim? Kenapa dibenamkan seluruh pasukan itu dari awal pasukan mereka sampai ekor pasukan mereka itu sampai ekor rombongan dibenamkan? Kenapa dibenamkan seluruhnya ya Rasulullah? Kenapa dibenamkan? Wa fihim aswaquhum, padahal di antara mereka itu ada pedagang-pedagang. Ada orang-orang menggali di pasar bu nak satunya karajo itu nyo pergi menonton saja. Pergi menonton orang meruntuh Kaabah. Pergi menonton saja nyonya. Kemudian wa man laisa minhum, ada di antara mereka yang bukan bahagian dari pasukan itu. Pergi mencolik saja nyonya bu. Apa kata Nabi bu? Qala yusafu bi awalihim wa akhirihim, seluruh pasukan itu dibenamkan mereka oleh Allah. Summa yub'asuna ala niyatihim, kemudian dibangkitkan di akhirat nanti sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi kok tiba musibah bu misalnya kau lodo lah misalnya kita nan elok ko bu aku konai bona lah ko bangkit di akhirat semua lain dak konai dosa ada dak konai dosa ada bu. Kok kalau do tiba misalnya Allah akan menghancurkan orang-orang bermaksiat misalnya kan, Allah akan menghancurkan LGBT misalnya. Kalian tahu ibu LGBT kan bu? Ada bu tulisannya LGBT tulisannya bu, lontong gulai bercampur toco. Itu bu, tahu ibu kan? LGBT kawin sejenis, Allah akan hancurkan mereka misalnya. Na'udzubillah, mudah-mudahan negari kita jangan kanai dek musibah kedihancuran di Allah tu sado kanai itu bu, sekampung tu bu, orang nan elok orang nan elok kanai je bu, cuman dibangkitkan di akhirat sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi kau buang kau bahayanya bakawan jo uang dak elok walaupun awak dak satu. Kau kan dak satu sado kau dah bu. Ada nak pencuri aja nya. Nyo pencuri uang kamu untuk Kaabah tu soto lo nyo pencuri. Ni yo nak soto dah bu. Tapi inyo pun dibanamkan oleh Allah SWT ke dalam bumi bu. Jadi kalau ndak satu awak dengan perbuatan maksiat, jangan mendaki lo awak ke situ bu. Awak ndak ke satu bagunjiang dah bu. Jangan soto lo awak ndoki-doki jangan cari lo awak ke situ. Ayo aja itulah. Jangan yo lo awak situ bu. Kanai lo ada dosanya beko bu. Kau di kanai ni musibah orang bergunjang kau, awak situ kanai lo awak. Ibu ya. Makanya itulah paham dari hadis itu. Yang pertama nanti kata Nabi akan ada pasukan yang akan menghancurkan Kaabah. Tapi tidak berhasil dah bu, dibanamkan di Allah ke dalam bumi. Yang kedua ada orang yang satu mencalik-calik di situ. Kanai lo diazab, dibanam di Allah ke dalam bumi. Kalau ada anak-anak situ, tentu lain tak kanai dosanya dah. Cuman kanai juga tabanam mengenal bumi bu. Mudah-mudahan negari kita dilindungi oleh Allah SWT dari musibah bu. Terlindunglah negari kita, masyarakat Ranah Minang kau hendaknya bu. Jangan ada je hendaknya maksiat, dosa. Bersyukurlah kita hendaknya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat yang godang ke kita kini? Nikmat kemerdekaan. 81 tahun kita dia kemerdekaan di Allah taala. Isilah kemerdekaan itu dengan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai lo beko tiba lo musibah dijajah lo kita balik. Sedangkan layaman negari ada je sanak kita yang lalai solat. Boleh kok negari lah kacau ibu ya. Mungkin banyak orang yang akan tinggal solat ke alih. Negari kacau. Dan kali aman negari ada ndak pai sembahyang ibu ya.
Alhamdulillah kini negari la Yaman. Isilah hari-hari kau dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti kaji kita pada siang kini ke bu, ada ustaz kita cek lai bu. Itu guru ambo tu. Kita minta lo ke beliau. Tambah ustaz kita cek lai. Dan kali syukur ibu tambah ustaz kita cek lai bu. Alhamdulillah. Lai syukur ibu kan. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ambo doakan ibu-ibu dan juga berdoa kita bersama kepada Allah SWT. Mudah-mudahan negara kita lai aman-aman saja bu. Minangkabau lai aman-aman saja. Kuek juga kita beribadah, sehat juga badan ibu. Ibu jangan ibu berharap dia bola tua. Jangan begitu bu Ibu kalau semangat bu tadi tu bu. Alhamdulillah ibu itu. Amirul tua lai. Begitu bola tua. Baga beraja lai. Nak itu dah bu. Kecil Nabi sebaik orang tu panjang umurnya, banyak amal solehnya, sihat-sihat juga badan. Ini barang umur ibu bang. Ibu barang ini muka. 70. Hampir 73 baru. Umat Nabi Nuh saja dulu 900 tahun umur bu. Muda-muda kita baru ke bu. Muda-muda kita kini baru bu. Semangat kita mudah-mudahan tak kajah umur dan panjang, badan sehat. Sebab dijanjian di Allah tu bu. Itu dalam surah At-Tin itu bu Itu Allah katakan yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Tsumma radadnahu asfala asfala safilin itu maknanya pikun tu bu. Pikun maknanya. Di dunia maknanya pikun, di akhirat kata Imam Nukatsir maknanya neraka. Pikun. Cuma dikecualikan dek Tuhan bu. Nandakkan pikun. Illal lazina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang beriman dan beramal soleh. Ndak kepikunnya dah bu. Bacalah Quran tari. Ndak kepikun-pikun sampai tua orang. Sampai mati. Ndak kepikun kita insyaAllah dah bu. Baca Quran datang ke majlis taklim tari bu. Meraja awak tari. Mencatat ilmu-ilmu tadi. Ini ndak kepikun awak insyaAllah. Ndak pikun dah. Dan dulu Imam Tawus bin Kaisan lah tua bu, anaknya lah bertukik-tukik saluang. Orang pergi bertamu ke rumah Tawus ke bu. Coba di laman itu anaknya. Engkau Tawus? Oh ndak, ambo anaknya. Anaknya? Apanya sakit siaga? Kecil orang nak bertanya. Jangan kurang mode itu leh. Ambo lah tua dek kurang beramal soleh. Kecil orang gaya itu. Joli ayah ambo. Rupanya tahu suka bu. Masih awet wajahnya bu. Masih kuat badannya. Jadi orang beramal soleh itu dikecualiin di Allah nak pikun dah bu. Falahum ajrun ghairu mamnun. Janji untuk mereka pahala yang tak putus bu. Tak putus-putusnya. Itulah mungkin dari ambo ibu ya. Mudah-mudahan ibu tetap semangat juga kemari esok ibu ya. Janji kita kemari lah insyaAllah ibu. Sihat-sihat je badan ibu ya. Semangat ibu datang, ambo semangat lo datang. Semangat lah insyaAllah datang kemari. InsyaAllah. Dari ambo sekian saja ibu. Kita tambah dengan Ustaz yaitu Al-Mukarram yaitu Harnedi Ibnu Kahar. Kepada beliau kita persilakan. Dari ambo sekian saja. Banyak sirih di balai, segitulah saja dalam cerano. Banyak orang nan pandai, sekitulah saja dari ambo. Anak orang Pak Japang maganti, baru mah di tapi air. Ceramah ambo sudah ambo baranti. Salam jemaah penyudai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.